Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita belajar tentang apa itu kalam, maka sekarang kita belajar tentang pembagian kalam. Taib. Pembagian kalam itu jadi 3, isim, fi'il, huruf, hanya itu saja. Isim kata benda, fi'il kata kerja, dan terakhir huruf, bukan keduanya. Nah, dari sekian banyaknya kata di dalam bahasa Arab itu sebenarnya hanya dibagi menjadi 3, yakni isim, fi'il, dan huruf. Tidak ada jenis kata yang keempat, hanya 3 ini saja. Jadi dari sekian juta kata itu hanya ada 3 ini. Kalam atau kalimah di dalam bahasa Arab yang artinya kata, itu hanya diuraikan dibagi menjadi 3 saja, yakni isim, fi'il, dan huruf. Yang mana isim adalah artinya kata benda, fi'il artinya adalah kata kerja, dan huruf di sini diterangkan adalah bukan keduanya. Maksudnya adalah bukan bagian dari kata benda dan juga bukan kata kerja. Pertama isim. Isim itu kata benda. Ya meliputi seluruh benda, misalnya pulpen, misalnya buku, misalnya lagi meja, ya semua jenis benda. Maka dia adalah termasuk isim. Kemudian fi'il adalah kata kerja. Maksudnya kata kerja adalah seluruh yang menjelaskan tentang pekerjaan atau aktivitas. Misalnya menyapu, membaca, menulis, yang menunjukkan pekerjaan atau aktivitas. Nah, yang terakhir ini adalah huruf. Dan huruf yang dimaksud adalah huruf ma'ani, huruf yang mempunyai makna. Huruf kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ada huruf A, B, C, tetapi huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu di sini bukan itu, tapi huruf yang mempunyai makna. Baik, di sini ada contoh isim adalah kitabun yang artinya adalah buku, kemudian qittun yang artinya adalah kucing, kemudian madrasatun artinya adalah sekolah. Berikutnya contoh untuk fi'il atau kata kerja, misalnya qara'a membaca, fataha membuka, dhoroba memukul, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Contohnya adalah min yang artinya dari, ila artinya ke, fi artinya di dalam, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari isim, fi'il, dan huruf. Nah, itu adalah jika kita tahu artinya. Kita tahu kitabun adalah buku. Oh, buku adalah benda, berarti dia adalah isim. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika tidak tahu artinya? Maka kita bisa mengenali baik itu isim, fi'il maupun huruf dengan mengetahui tanda-tandanya. Jika tidak tahu arti kalimahnya, kita bisa kenali tanda-tandanya. Isim ditandai dengan beberapa khofat, tanwin, dan al yang menyertainya. Khafat permulaan, isim jadi majrur, contohnya min, an, ila yang sudah masyhur. Yang kedua fi'il juga punya tanda. Dengan tanda isim tentu tidak sama. Qad sasaufa ta'u ta'nis tandanya. Harus dengan cermat kita memahaminya. Kemudian huruf itu yang terakhir punya tanda mudah tanpa perlu mikir. Tanda isim fi'il tentu sudah ma'ruf. Selain keduanya tentulah huruf. Baik, berikut ini adalah tanda-tandanya, baik dari tanda isim, fi'il maupun huruf. Nah, tadi disebutkan bahwa tanda isim adalah khofat, tanwin, dan al. Khofat, ya di situ khofat, ya, adalah biasanya disebut dengan huruf jar, ya. Maka contohnya di situ ada bi, ada min, dan ila. Contohnya bil kitabi dengan kitab, atau minal baiti, ya, dari rumah, atau ila suqi, ke pasar. Kemudian tanda isim, ya, berikutnya adalah tanwin. Tanwin itu harokat tan, tin, dan tun. Itu disebut dengan tanwin. Contohnya kitabun, harokat akhirnya kan bun, ya, dhammatain, kitabun. Maka kitabun adalah isim. Contohnya lagi qalamin, ya, dia ada tanwinnya, min, ya, maka qalamin dia adalah isim. Contohnya lagi kalban, ya, kalban
ada fathatain di sana, maka kalban adalah isim. Tanda isim yang berikutnya adalah al atau alif lam. Jadi diawali dengan alif lam. Contohnya al-kitabu, al-qalami, al-kalba, ya, seperti itu. Ada alif lam di depannya. Maka kapanpun suatu kata itu ada alif lamnya, maka dia adalah isim, termasuk ke dalam isim. Nah, tetapi di sini yang harus diperhatikan bahwasanya tanwin dan alif lam yang keduanya adalah termasuk tanda isim, itu tidak bisa bersatu. Maksudnya di dalam satu kata tidak mungkin ada alif lam bersamaan dengan tanwin. Jadi tidak mungkin al-kitabun, tidak mungkin. Ya, kalau sudah ada alif lam tidak boleh ditanwin. Begitu pula jika sudah ada tanwin tidak boleh ditambah alif lam di depannya. Baik, berikutnya adalah tanda fi'il. Tanda fi'il kapanpun suatu kata itu didahului dengan qad, sa, dan saufa, maka dia adalah fi'il. Didahului qad, contohnya adalah qad aflaha, maka aflaha itu fi'il. Ya, didahului oleh qad. Atau qad qoma, maka qoma adalah fi'il karena didahului oleh qad. Kemudian didahului oleh sa. Kapanpun didahului oleh sa, maka kata berikutnya adalah fi'il. Contohnya, sata'lamuna, maka ta'lamuna itu adalah fi'il. Berikutnya didahului oleh saufa, ya. Saufa ta'lamun, contohnya ya. Maka kata ta'lamun itu adalah fi'il. Nah, tanda fi'il yang berikutnya adalah kemasukan ta'ut ta'nis, ya. Tak ta'nis, tak yang menunjukkan perempuan. Contohnya adalah dhahabat Fatimatu. Dhahabat Fatimatu. Nah, karena ada di situ tak ta'nis yang berwarna kuning itu ya, tak sukun berwarna kuning itu disebut tak ta'nis menunjukkan perempuan. Maka kata dhahaba, karena dhahaba ini kemasukan ta'ut ta'nis, maka dhahaba itu adalah fi'il, seperti itu. Baik, kemudian adalah al-harfu atau huruf ya. Tandanya gampang, yakni selain tanda isim dan fi'il, maka dia adalah huruf. Jadi dia tidak kemasukan tanda isim dan juga tidak kemasukan tandanya fi'il. Dan biasanya huruf itu itemnya 1-3, maksudnya terdiri dari 1-3 huruf hijaiyah. Misalnya K itu kan cuma satu huruf hijaiyah ya. Kemudian fi, kan ada fa dan ya, hanya ada dua huruf hijaiyah. Kemudian an, ya hanya ada 2 huruf hijaiyah. Seperti itu. Itu tanda mudah untuk huruf. Baik, cukup sekian untuk pelajaran kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pelajaran yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.